Assalamualaikum, salam silaturahmi. Ketemu lagi dengan saya di channel Tani Silaturahmi. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab umbi porang maupun kata porang busuk, dan juga nanti ciri-cirinya umbi busuk dan berjamur itu bagaimana. Ya, ikuti video ini sampai selesai ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini agar berkembang dengan cara tekan subscribe yang merah itu, push gitu, sama tekan lonceng agar bisa mengikuti video Tani Silaturahmi selanjutnya. Langsung saja, untuk petani baik pemula maupun senior yang sudah menanam porang, bahaya sekali kalau menanam porang yang ditanam itu busuk atau berjamur. Ya, nah, penyebabnya apa sebenarnya kalau umbi porang maupun katak porang itu busuk atau berjamur? Yang pertama, dari di lapangan ya, saat panen porang itu, porang yang dipanen baik katak maupun umbi porang itu belum tua atau belum masa dorman ya. Misalnya ada yang mendapatkan katak porang itu karena takut diambil orang yang tidak menanam ya, itu dipotongin dahulu ya. Misalnya ini tanaman porang ya, ini dipotongin dulu, jadi diambil kataknya ya. Itu tidak pas ya, itu yang menyebabkan berjamur atau busuk ya. Kalau untuk panen porang sebaiknya pada waktu dorman ya. Kalau sudah layu ya, kalau sudah layu, sudah jatuh, katak itu sudah lepas dari dahannya, misalnya ini pohon porang ya, sudah lepas dari dahannya, itu sudah dorman, sudah bagus ya, dijadikan bibit. Baik petani pemula maupun yang sudah lama senior itu harus menggunakan bibit itu ya, menggunakan bibit katak yang super, yang sudah dorman, yang lepas sendiri. Kemudian kalau untuk umbi porang, kadangkala umbi porang yang dipanen itu dia tidak waktu dorman ya. Biasanya kalau untuk memanen umbi porang di waktu dorman itu memang sudah hilang batangnya ya. Jadi umbi porang yang sudah tua, sudah ambruk batangnya ya, kemudian ditunggu 1 bulan sampai 2 bulan kemudian baru dipanen, itu namanya umbi dorman, umbi tua. Itu untuk bibit kualitas super ya, untuk bibit kualitas super seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan untuk bibit lagi ya, ini sudah produksi, untuk produksi. Nah, kadangkala juga untuk memanen umbi ini bisa didapat dari umbi cabutan ya. Belum waktunya panen, umbi itu sudah dipanen ya. Jadi yang menyebabkan berjamur, busuk pada umbi maupun katak adalah dari lapangan. Maksudnya panennya itu dia panen dorman atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengangkutan ya, baik umbi porang maupun katak porang. Bila sahabat silaturahmi semua petani porang biasanya yang belum punya bibit sendiri, dia akan membeli ya, nah proses pengiriman itu kadang terjadi trauma atau luka di umbi porang maupun katak porang. Bisa jadi pengangkutan dari lahan sampai ke rumah misalnya, karena tidak mengedepankan protokol perpurangan ya,
protokol untuk menjadi bibit, kadang porang itu baik umbi maupun katak itu dia terluka ya. Nah, dari lukanya itulah yang menyebabkan datangnya bakteri ya, datangnya bakteri. Jadi bakteri masuk apabila ada umbi porang yang terluka itu ya. Ya, tapi kalau umbi porang yang sudah tua, meskipun dia terluka teriris, dia tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya pada suatu hari di umbi porang itu memang luka, terus ada bakteri masuk, itu bisa menyebabkan busuk maupun berjamur. Nah, itu yang pertama di lapangan itu ya. Yang kedua dari segi pengangkutan. Yang ketiga adalah penyebabnya dari penyimpanan ya. Penyimpanan yang tidak tepat dalam menyimpan bibit baik umbi porang maupun katak porang itu bisa menyebabkan jamur dan busuk ya. Iya, kalau misalnya kalau ini contoh saya di video Tani Silaturahmi sudah ada ya cara menyimpan bibit porang yang baik dan benar itu ya. Nah, kalau tidak benar, tidak baik menyimpannya bibit porang itu nanti menjadi busuk maupun berjamur karena tidak ada sirkulasi udara yang baik untuk bibit porang itu saat disimpan ya. Nah, salah satunya juga dalam segi penyimpanan. Kalau misalnya sahabat silaturahmi menyimpan bibit porang itu jangan didekatkan dengan misalnya berternak lobet atau pelihara burung. Nah, nya itu, tai burungnya itu, kotoran burungnya itu kalau menempel di umbi porang maupun katak porang itu bisa menyebabkan busuk maupun jamur. Itu ya sahabat silaturahmi ya. Tadi kita sudah membahas tentang penyebab busuk maupun berjamurnya umbi ataupun katak porang ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri umbi maupun katak porang itu busuk seperti apa. Nah, kebetulan saya juga punya ini beberapa yang busuk atau berjamur ya. Kalau berjamur itu dia warnanya putih seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini dia berjamur yang kecil-kecil ya, jamur ini sudah lama jadi agak kering, berjamurnya agak kering ya. Nah, biasanya untuk awal-awal umbi ini busuk maupun berjamur itu kulitnya mudah melupas. Saat umbi yang busuk maupun berjamur itu kita iris, coba kita lihat ya seperti apa ini yang seperti apa umbi yang busuk maupun berjamur kita belah. Lihat ya, ini ya umbi yang berjamur atau busuk kita belah. Lihat seperti apa dalamnya kalau dibelah. Nah, ini kalau umbi seperti ini yang sudah berjamur maupun busuk, jangan dijadikan bibit ya. Anda akan rugi menanam nanti. Dan kalau beli, Anda rugi membeli.
kalau bibitnya seperti ini. Maka bagi sahabat tani silaturahmi, perhatikan benar ya, penyebab kalau mau beli mendapatkan bibit umbi porang, katak maupun umbi itu berjamur ndak, busuk ndak, kayak gitu ya. Nah, ini saya belah juga yang agak berjamur tapi masih bisa terselamatkan ya, jamur tapi masih bisa terselamatkan ya, beda ya. Umbi yang berjamur atau busuk seperti ini bisa dilihat ya, ini ya, ya seperti ini ya. Nah, umbi yang sebenarnya ini berjamur tapi masih aman, masih bisa, tapi teksturnya juga udah nggak bagus ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh umbi yang busuk ya. Awalnya ini adalah kulitnya melupas, warnanya putih, ada jamur. Kemudian ini yang pinggirannya sudah agak lunak tapi dalamnya masih agak keras ini ya, masih bisa diselamatkan ini. Nah, ini tadi yang kita iris, meskipun pinggirannya luarnya sudah putih tapi dalamnya alhamdulillah masih bagus, masih warna kuning, sudah insya Allah bisa ditanam kembali dia ini ya, bisa terselamatkan. Nah, ini contoh beberapa yang sudah mulai membusuk, ada lubangnya ya tadi ya, berlubang. Nah, ini adalah umbi yang sudah busuk sekali ya, udah jamuran. Nah, contoh ini sudah sampai dalam, udah lunak. Nah, ini juga sudah tidak berbentuk umbi lagi. Nah, ini yang tadi kita iris ya, yang kita iris sudah tidak berbentuk umbi lagi, tengahnya ya sudah lunak. Oke, nah ini contoh-contoh yang tadi kita contohkan ya, bahwa ini adalah umbi-umbi yang terkena jamur maupun busuk umbi. Tadinya jamur maupun busuk itu hanya di permukaan saja, seperti ini, hanya putih-putih ini ya, hanya di permukaannya saja. Ini banyak yang jamur hanya di permukaannya saja seperti ini, tapi nanti dia akan menjalar ke seluruh umbi ya, akhirnya umbi yang di dalam juga menjadi busuk atau lunak, tidak layak dijadikan bibit seperti ini ya. Tadinya seperti ini masih agak keras, tapi kalau nanti busuk dia akan menjadi seperti ini. Gitu ya sahabat tani silaturahmi ya. Semoga informasi ini bermanfaat, karena ini sebentar lagi adalah masa tanam. Anda bisa siap-siap mencari bibit ya. Tadi kita bahas penyebab bibit umbi maupun katak porang menjadi busuk, ada 3 ya. Kemudian ciri-cirinya juga. Nah ya sahabat tani silaturahmi, tani porang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.